perbuatan seseorang itu tergantung pikirannya. Iya. Kalau pikirnya benar akan dilakukan benar. Kalau pikirnya keliru ya keliru. Kita lihat nih, misalnya dia tayangkan video mungkin di Instagram atau di YouTube, ternyata 2 juta penonton misalnya ya. Kemudian yang sangat terpengaruh 10% saja, berarti ada 200.000 orang. Yang mengamalkan 10% dari 200.000, berarti ada 20.000 orang. Itu banyak atau sedikit? Banyak itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita, channel Donasi Rumah Tafiz. Nah, bersama saya yang akan membantu podcast kali ini. Nah, jadi teman-teman, jadi hari ini kita akan mengulik nih ya tentang fenomena yang saat ini sedang viral di media sosial. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya, berita ini sedang berseliweran di sosial media. Ya, kisi-kisi ini terkait dengan fashionable, jalan di atas zebra cross ya. Jadi ngelewatin jalan itu ya kan, terus dengan gaya lenggok-lenggoknya ya kan, ada istilahnya catwalk ya kan. Nah, ini tentang Citayam Fashion Week. Nah, ini sangat menarik nih, sekarang ini sedang hangat nih di berbagai sosial media ya, di berita-berita tentang Citayam Fashion Week, di mana di Citayam Fashion Week ini anak-anak muda sedang menampilkan gaya khasnya masing-masing dengan pakaian-pakaian yang ya bisa dibilang nyentrik dan juga sangat berbeda dari pakaian yang lain pada umumnya gitu. Ada yang hal-hal yang lain lah yang digunakannya, bahkan ada yang menggunakan balon di saat itu. Nah, ini yang jadi titik menariknya nih teman-teman semua. Ada satu video yang dia diwawancarai oleh influencer ya kan, dan ketika ditanya kabarnya, bagaimana kabarnya, dia menjawab alhamdulillah sehat gitu. Nah, jadi ini artinya kan dia adalah pemuda muslim. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah apakah cerminan pemuda muslim itu seperti ini? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita di podcast kali ini. Nah, tentunya saya tidak sendiri nih, saya akan tetap seperti biasa didampingi oleh Ustadz, nah yang akan menjadi pembicara kita di podcast kali ini. Oke, tanpa langsung berlama-lama lagi, kita akan masuk ke pembahasan kita di podcast dalam acara Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Mantap! Oke teman-teman semua, nah sekarang seperti biasa saya ditemani oleh Ustadz Daeng. Gimana nih kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Ini jauh-jauh dari pondok ya, Ustadz ya? Bener. Menuju ke studio kita. Iya. Perjalanan Ustadz ini cukup jauh, bisa dibilang setengah jam lebih kalau macet. Macet, Ya, benar. Dan di jalan tadi macet, Ustadz? Alhamdulillah bisa kita. Bisa kita diselipin lah ya. Pakai motor ya. Oke. Gimana nih kabar Ustadz di hari ini? Kegiatan Ustadz pada hari ini aman lancar? Alhamdulillah lancar, sesuai jadwal, dan alhamdulillah semuanya terkendali dengan baik. Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Oke, jadi nah sekarang agenda Ustadz di sini. Iya, Kita bakal ngobrol-ngobrol nih Ustadz. Jadi sekarang ini sedang marak ya di sosial media tentang Citayam Fashion Week. Nah, Ustadz mungkin sudah melihatlah beritanya di sosial media ya, yang saat ini sedang berseliweran. Betul. Nah, kalau saya baca di artikelnya itu, jadi Citayam Fashion Week ini bermula dari anak muda yang diwawancarai sama influencer ya, dengan gayanya, cara bicaranya yang ceplas-ceplos ya kan, cara yang blak-blakan gitu kan, nggak ada remnya lah gitu Ustadz. Yeah. Jadi harus jadi ngomongnya itu ya terus gitu. Terus juga dengan cara berpakaiannya juga yang sangat menarik perhatian lah kalangan umum gitu. Dan ini digandrungi oleh anak-anak muda di daerah sana gitu. Nah, cuman saya pengen pendapat Ustadz nih setelah Ustadz melihat fenomena ini dan di sosial media, kira-kira pandangan Ustadz terhadap fenomena Citayam Fashion Week ini apa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Jadi memang awalnya ini tidak diketahui ya, tapi memang melalui wawancara Citayam Fashion Week ini menjadi viral kembali atau diviralkan gitu. Nah, jadi kalau kita memandang ini sebenarnya berbagai macam tafsiran bisa kita paparkan di sini. Bisa jadi karena ketika orang ingin ingin menarik perhatian, dia akan membuat sesuatu yang membuat orang perhatikan dia. Dan menarik perhatian itu karena selama ini bisa jadi atau kurang menarik perhatian terhadap dia, bisa jadi karena kekurangan. Nah, untuk menutupi kekurangan, buatlah sesuatu hal yang baru yang mungkin selama ini belum terpikirkan oleh orang lain sehingga dimunculkan. Atau tafsiran lainnya kalau kita lihat bisa jadi ini bagian dari lifestyle ya, gaya hidup, kemudian mencoba mungkin menyebarkan suatu ide ya. Ide tetap ada kreatifnya menurut mereka, walaupun mungkin anak nongkrong, pemuda-pemuda nongkrong yang duduk di tepi jalan, tapi juga punya prestasi, walaupun mungkin dari segi pakaian, ya dia menganggap itu menyesuaikan dengan kehidupan mereka di jalanan, sehingga menampilkan sesuatu hal yang mungkin menarik dan menjadi konsumsi media juga. Kemudian kalau tafsiran yang lain, ini sebenarnya karena kekurangan pahaman terhadap sebuah kebangkitan, baik itu dari segi anak muda maupun dari seluruh kalangan. Mereka menganggap hidup ini ya cukup membuat karir terkenal, karena memang konsep sekarang itu adalah viral. Jadi bagaimana supaya viral, maka dibuat. Maka ada makanan viral, pakaian viral, gaya hidup viral, fenomena viral, dan itu semua dilakukan dalam rangka untuk menunjukkan ini saya. Kemudian dari ketika mereka viral tentu ada nilai nilai komoditi atau ada nilai komersil yang bisa mereka raih, walaupun tadi hidupnya di jalanan, tapi tetap punya penghasilan dengan membuat gaya-gaya yang baru lah. Nah, itu mungkin. Ya, itu mungkin cara mereka untuk dapat perhatian dari kalangan umum gitu ya saja. Karena barangkali selama ini mereka sudah melakukan itu, tapi perhatiannya kurang barangkali. Kurang. Dan ketika ada momen lah istilahnya, ada momen langsung plek dan sekarang viral gitu. Betul. Nah, cuman tadi Ustadz ada menyampaikan terkait dengan ketidaktahuan mereka. Nah, ini artinya tentang pemahaman mereka. Nah, sebenarnya mereka yang melakukan gaya-gaya yang seperti itu ataupun dengan cara berpakaian yang tidak ahsan ya. Kalau dari sudut pandang Islam, mereka ini sebenarnya memang benar-benar dikatakan salah, atau artinya mereka memang belum tahu akan ilmu Islam terhadap pakaian tersebut gitu. Iya. Jadi kalau kita pandang, sebenarnya ini bukan hanya dari diri mereka sendiri ya. Jadi kan kita tahu bahwa sebuah ajaran itu pasti ingin disebarluaskan, itu udah pasti. Nah, sebelum kita memandang secara Islami, ini kan ada ide selain Islam, ide sekuler ya, ide kapitalis ya, ide-ide yang memang benci kepada Islam, mencoba mempengaruhi anak-anak muda Islam dengan gaya hidup yang sebenarnya menurut mereka, wah ini gaya hidup keren nih. Kita tetap di jalanan tapi bisa bergaya. Nah, ini sebenarnya kalau dari dasarnya adalah beranjak dari pemahaman yang bukan Islami. Maka ketika mereka bukan pemahamannya Islami, maka otomatis ketika ingin mengembangkan dirinya, ingin menunjukkan siapa dia sebenarnya, itu juga pasti tidak sesuai Islam. Maka dengan memamerkan mungkin gaya, bisa jadi nanti kan kalau laki-laki mungkin bisa diterima, tapi perempuan nanti pasti terbuka auratnya. Dan semakin lama kan kalau orang memamerkan gaya pakaian kan bisa jatuhnya kepada ria dan kesombongan. Perbuatan seseorang itu tergantung pikirannya. Kalau pikirnya benar akan dilakukan benar. Kalau pikirnya keliru ya keliru. Dan itu terjadi kepada siapapun.
Dan itu semua harus diperhatikan ya oleh para dai-dai, para ustadz, agar ini tidak menyebar luas. Karena kita khawatir mungkin ada anak kita kaum muslimin ini tidak di jalanan, tapi pengen gaya orang jalanan, karena itu sudah terpengaruh. Karena apabila sesuatu itu apa namanya membuat orang memperhatikan, maka para media akan mengambil momen itu untuk diviralkan. Kalau sudah viral, berarti ide itu akan masuk ke dalam kamar kaum muslimin masing-masing. Karena semuanya sudah punya alat komunikasi atau alat yang cukup cepat untuk mendapatkan informasi itu. Dan bisa jadi kalau misalnya kalau kita lihat nih, misalnya dia tayangkan video mungkin di Instagram atau di YouTube, ternyata 2 juta penonton misalnya ya. Kemudian yang sangat terpengaruh 10% saja, berarti ada 200.000 orang. Yang mengamalkan 10% dari 200.000, berarti ada 20.000 orang. Itu banyak atau sedikit? Banyak itu. Dan itu menjadi amal jariah kalian. Nanti kalian dituntut di sana, di akhirat. Nah, ini kita bukan hanya cukup begitu ya, cukup mengecam, tapi harus membuat satu langkah agar ini bisa cepat selesai. Gitu. Iya. Karena ini kondisinya sekarang kegiatan yang viral tentang Citayam Fashion Week ini, Ustaz, yang awalnya itu adalah anak-anak muda laki-laki yang ya bergaya dengan gaya inilah, kalau di berita itu seperti kayak di gaya Jepang apa gitu, saya lupa namanya, tapi mereka itu mengikuti gaya seperti itu gitu. Cuman sekarang ini ada apa namanya ya, ada aliansi lain yang mendapat panggung. Nah, ini adalah kaum LGBT. Nah, ini ternyata LGBT itu sekarang malah seolah-olah mereka dapat panggung di viralnya Citayam Fashion Week ini. Bahkan mereka ya dengan bangganya menampakkan diri mereka berlenggak-lenggok di depan itu, seorang laki-laki yang berpakaian menggunakan pakaian wanita, berhias, berdandan, menampakkan tubuhnya gitu. Ini menjadi apa namanya, suatu apa ya, kalau saya bilang kebobrokan, bukan suatu kebanggaan, jadi malah kebobrokan gitu. Karena ya ginilah, mereka seolah-olah mereka mendapat ini ya, peran mereka di situ. Nah, jadi kalau menurut Ustaz, ini kan harus diberantas ya, kan tidak boleh, harus dipertahankan. Peran siapakah yang harusnya melakukan apa namanya, mencekal itulah gitu, supaya tidak berkembang gitu. Jadi kalau kita lihat memang kalau hal yang dari segi fashion wajar saja kaum LGBT atau orang yang bergaya keperempuanan itu responnya tinggi, karena rata-rata yang mengerti desainer, mengerti gaya itu rata-rata mereka. Bahkan tukang rias itu kebanyakan mereka. Laki-laki laki-laki yang bergaya perempuan. Jadi ketika mereka mendapatkan info ataupun mungkin ada satu apa namanya, satu tempat yang bisa mengekspresikan berbagai macam gaya, maka mereka pasti akan ikut, dan itu merupakan bagian dari apa namanya, pengaruh yang mereka dapatkan selama ini ya. Jadi mereka hanya lebih kepada bagaimana aku ini diterima, itu sebenarnya yang mereka inginkan. Dan mereka tidak peduli dari sekian banyak orang yang mencerca mereka, tapi mereka pasti tahu, pasti banyak juga yang mendukung mereka. Kenapa? Karena dia tahu di negeri ini tidak semuanya paham Islam. Kalaupun ada paham Islam, tidak semuanya mengamalkan Islam. Maka wajar kan, di negeri kita ini pasti ada juga yang mengabaikan itu, mencueki itu, menganggap itu biasa saja. Padahal mungkin seorang ustadz, seorang kiai, bahkan mungkin tahu dalil tentang Al-Quran, tapi itu dibiarkan. Tapi ada orang yang coba menelaah itu, malah jadi musuh-musuh mereka tadi. Nah, maka hal ini yang harus menyelesaikan tentu seluruh kaum muslimin. Kita perlu mendakwahkan mereka, karena itu perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan. Apalagi seorang laki-laki bergaya seperti perempuan. Man tasyabaha min qaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia tergolong kaum itu. Artinya kalau laki-laki menyerupai perempuan, maka dia tergolong itu. Ternyata dia tidak sebenarnya itu. Maka kan perempuan yang melenggak-lenggok untuk
di mengambil perhatian laki-laki itu sudah dianggap tidak bisa mencemooh surga. Apalagi seorang laki-laki bergaya perempuan itu pasti sudah jauh dari surga, karena dia pasti masuk neraka. Karena di masa dulu bahkan zaman jahiliyah anak perempuan saya tidak diterima di tengah kota Mekah, maka otomatis orang semua gaya laki-laki. Dan kalau ada di masa itu mungkin gaya laki-laki bergaya perempuan akan ditebas langsung lehernya. Ternyata iya, hukum Islam sudah menjelaskan itu. Nah, jadi sebenarnya ketika Islam itu tidak diamalkan, tidak diterapkan di sebuah negeri, maka kan berbagai macam muncul. Jadi dasarnya di situ. Jadi bukan hanya ide itu muncul dengan sendirinya di situ, tidak. Tapi itu ada ide dasar. Kalau ide dasarnya tidak dari Islam, maka segala perbuatan yang tidak Islam itu akan muncul. Tapi coba kalau ide dasarnya itu Islam, punya pemahaman Islam, akidahnya akidah Islamiyah, kepribadiannya Islam, maka segala perbuatannya akan muncul Islami. Perbuatannya juga akan sesuai Islam. Kenapa? Mereka melakukan sesuatu atas dasar ketaatan kepada Allah. Kalau yang ini tidak, bagaimana mereka diperhatikan, dapat keuntungan, dan lebih-lebih lagi memang ide yang seperti ini sebenarnya bukan berada di negeri kita saja awalnya. Awal itu dari luar negeri. Pasti mereka juga meniru orang-orang yang juga karena mereka di sana cuma gaya rambut kan. Jadi lifestyle itu sudah ada di muncul di induknya ide kapitalis itu, ya kan, Eropa. Nah, kita negeri kecilnya manut aja, ngekor aja, gitu. Ikut aja gitu ya. Jadi kalau pandangan Islam terhadap pakaian yang baik dan benar itu seperti apa nih, Ustaz? Iya, kalau secara umum sebenarnya mudah sih. Perempuan itu menutup seluruh tubuhnya, kecuali bukan telapak tangan. Laki-laki auratnya dari pusat sampai lutut. Kemudian yang pakaian terbaik itu adalah pakaian yang memang menunjukkan kemanusiaan kita, adab kita dalam berpakaian, tidak asal-asalan. Mungkin ada berpakaian untuk aurat tapi tidak beradab. Kayak tadi kan dibuat banyak gayanya, bahkan ada bolong-bolong, baik koyak. Jadi pakaian itu pada dasarnya memang gunanya untuk nutup aurat, bukan untuk memamerkan siapa kita sebenarnya, tidak. Iya, benar. Di dalam Islam itu konsepnya, pakaian itu gunanya untuk nutup aurat. Kemudian pakaian itu digunakan bagaimana kita diterima amal kita. Jadi sehingga tidak akan banyak pernak-pernik yang aneh-aneh muncul di pakaian Islam. Mungkin bisa dilihat jubah atau apa lain sebagainya, baju kita seperti sekarang. Tidak ada yang aneh kan, tidak, orang perhatian biasa saja. Karena kan dalam Islam itu yang perlu adalah bagaimana kita ketika ketemu orang bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat dalam bentuk ketaatan, kemudian juga pengamalan Islam, bukan bermanfaat secara materi, karena materi itu bisa berbagai macam tafsir tadi. Kalau ada orang bergaya perempuan lalu penghasilannya besar, satu hari ini bisa berapa 1 miliar misalnya, ini akan mempengaruhi yang lain. Iya. Dari Islam berpakaian itu adalah satu orang. Masya Allah, luar biasa. Ya, dan rata-rata kan yang mengikuti fenomena Citaim Fashion Week ini anak-anak muda sekitar umuran anak-anak mungkin ya sekolah lah gitu ya, sekolah, ada juga yang kuliah barangkali seperti itu. Nah, Islam memandang anak muda ini, sebenarnya peran anak muda ini harusnya bagaimana nih, Ustaz, kalau dalam pandangan Islam gitu? Ya, jadi pepatah Arab itu kan ada ya dalam sebuah kalimat yang sangat bagus. Laisal fata man balagha umruhu 20 sanatan walakinnal fata man jahada fid din. Tidak dikatakan pemuda orang yang umurnya sampai 20 tahun, tapi yang dikatakan pemuda adalah orang yang memperjuangkan agamanya. Jadi agama yang diperjuangkan, bukan identitas dirinya ataupun siapa dirinya harus dikenal orang, tidak, tapi dia bagaimana memperjuangkan agamanya. Kalau sudah memperjuangkan agamanya pasti dia akan dikenal. Ada dulu pemuda-pemuda di masa Rasulullah, Mus'ab bin Umair, itu anak muda. Dia belum menikah masuk Islam. Kemudian dia juga belum menikah mendakwakan Islam di Yathrib, sekarang sebut Madinah. Kemudian dia juga belum nikah, meninggal karena memperjuangkan agama Allah. Meninggal atau wafat, gugur, syahid di perang Uhud. Kenapa dia syahid? Dia fokus karena mendengar pada saat itu opini yang didengar oleh Mus'ab bin Umair bahwa Rasulullah wafat. Dan dia sangat sedih sekali dan dia mencari betul
Nah, maka dengan sendirinya dia korbannya syahid. Begitu juga banyak ya anak-anak muda lainnya yang Ali bin Abi Thalib juga dulu pemuda kan, dari umur 8 tahun masuk Islam, terus berjuang untuk agama Allah. Dan masih banyak lagi anak muda lainnya yang pada saat itu juga memperjuangkan agamanya. Ada Uwais Al-Qarni, dia belum menikah untuk menjaga ibunya kan gitu. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita lihat anak muda di masa dulu, apa yang mereka lakukan itu memperjuangkan agama. Muhammad Al-Fatih itu umur 21 tahun sudah menjadi panglima perang. Nah, di masa kita umur 21 tahun itu PUBG. Mobile Legends main. Memang ada orang bilang kemarin, anak saya dia bapak itu bawa mobil truk. Jadi ternyata karena bapak yang bawa mobil truk, anaknya SD sudah bisa bawa truk. Anak saya Ustaz katanya bisa bawa truk. Masa iya Pak? Bapak ajari, tidak, dia bisa sendiri gitu. Ternyata bawa truknya di HP. Dia main game di HP juga. Jadi artinya main apa? game truk-truk itu. Nah, itulah anak muda kita sekarang ini. Apalagi terpengaruh apa? Gaya pakai cetak fashion begini. Benar-benar. Jadi kalau anak muda di dalam Islam itu ditanya, mereka cuma punya prestasi. Tetapi harus ingat nih, kaum muslimin di mana saja berada ya. Ada beberapa teman kita yang coba pergi ke luar negeri Eropa. Mereka di sana anak muda sudah mempersiapkan diri untuk melawan kita. Mereka sudah latihan fisik. Bahkan kawan itu ketika berjabat tangan dengan anak muda di sana, badannya keras seperti batu. Keras, kenapa? Karena mereka tahu nanti bakal perang. Paling tidak dari fisiknya sudah bisa melumpuhkan umat Islam. Itu harapan mereka. Nah, kita di sini belum apa-apa yang lebih banyak. Memang betul ya, anak kita zaman sekarang lebih banyak di rumah. Iya, benar. Di kamar. Ngapain? Main HP. Dia hanya akan berbicara sama orang tuanya ketika paketnya habis, atau wifi mati, atau lapar. Tidurnya itu siang hari, malam hari dia main. Dan itulah kondisi anak muda kita sekarang. Jadi wajar saja akan bermunculan berbagai macam model di masa sekarang. Karena apa? Karena anak muda kita jauh dari agama. Ketika ada orang mendekati agama kepada mereka, tantangan besar. Orang tua juga kadang melarang juga. Aneh kan? Karena menganggap opini yang lagi dibangun radikal, apalagi aliran keras dan seterusnya. Jadi kalau anak muda itu sebenarnya Islam memperjuangkan agamanya, bukan yang kayak tadi. Kalau lah fokus anak muda di khususnya negeri kita ini memperjuangkan agama, maka Fashion Week satu hari itu mereka buat, satu hari juga padam. Kenapa tak ada ngikuti? Iya. Akan dibasmi segera, akan itu. Bukan dibasmi secara fisik, tidak ada yang peduli kan. Jadi ketika sesuatu tidak dipedulikan orang, dia akan mati dia sendiri ya gitu. Iya. Berarti artinya di sini peran pemerintah penting untuk ini ya, mencekal itu ya. Ya benar. Jadi jangan dikasih ruang bener sampai dibiarkan terus gitu ya. Karena kalau dibiarkan pencemarannya nanti berimbas ke semua daerah barangkali kan bisa jadi gitu. Nah, jadi ini jadi perhatian kita bersama ya teman-teman. Kalau seandainya ya kita punya teman yang seperti itu ataupun yang berpakaian tidak ahsan, ya sebaiknya kita ingatkan. Karena itu cara dakwah kita untuk saat ini. Jadi karena ya kalau kita belum memiliki kekuasaan ya mau bagaimana, tapi setidaknya kita sudah mendakwahkan untuk menyampaikan hal yang baik dulu kepada mereka. Nah, seperti dalil yang pernah saya dengar ya, umur kita di usia muda ini akan dipertanyakan nantinya tentunya saja di mana untuk apa masa muda kita gunakan, kemudian harta benda kita arahkan kemana gitu kan ya. Kalau dipikir-pikir daripada kita membuang-buang untuk melakukan sesuatu hal yang menarik perhatian, di mana itu nanti malah menjadikan timbul hasrat, iri dengki segala macamnya, atau membuat pakaian-pakaian yang tidak ahsan, ya sebaiknya harta kita sedekahkan gitu. Ini sedekahin aja gitu kan daripada harus dibuang-buang gitu. Nah, mungkin ini penutup nih Ustaz ya, sebelum kita closing ya podcast kita ini, mungkin penutup dari Ustaz, pesan dan pesan Ustaz untuk ya saudara-saudara muslim kita
anak-anak muda kita di luar sana ya yang menonton podcast kita ini, mungkin ada yang mau sampaikan untuk terutama anak-anak muda lah. Iya, sebenarnya peran untuk memperbaiki semua ini adalah semua kalangan ya, anak muda, orang tua, para pejabat, terutama pemimpin negara. Ini mesti menyayangi semua masyarakat yang ada di negeri ini, terutama kaum muslimin. Begitu juga kita sangat menyayangi antum semua sebagai anak muda. Sayang sekali waktu sama kita diberikan 24 jam, kemudian tenaga juga mungkin sama-sama diberikan, mata, penglihatan, pendengaran, dan seterusnya. Semuanya sama. Semua itulah modal yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan kepada jalan ketaatan kepada Allah. Maka ketika Anda ditawarkan sesuatu yang mungkin tidak menyebabkan Anda taat kepada Allah, maka dengan tegas katakan tidak, saya tidak mau seperti ini. Termasuk cinta yang tersendiri. Karena itu adalah perkara yang buruk. Bagus kita gunakan langkah kebaikan, banyak beramal. Kalau punya harta, kita gunakan untuk menuntut ilmu. Kalau lebih lagi infakkan harta kita untuk para penghafal Quran. Sedekahkan mungkin untuk pembangunan sekolah-sekolah pondok pesantren, karena mereka sangat membutuhkan itu. Ditambah lagi kita ini kadang-kadang tidak punya kemampuan untuk mengajari ilmu. Tapi bagaimana kita dapat andil untuk mendapatkan pengorbanan orang banyak ilmu? Paling tidak dengan harta kita infakkan. Itu lebih bagus daripada kita mungkin gunakan harta beli kain yang sebenarnya tidak berharga, tapi karena ada viralnya berita tadi, akhirnya perca-perca kain itu jadi mahal. Iya, benar. Kenapa? Karena untuk dibuat gaya kan. Iya. Jadi bisa warna-warni. Kenapa? Untuk gaya kan mau dibuat. Nah, jadi pesannya, konsep dalam Islam itu ketika hal itu membuat kita tak taat, hindari. Tapi kalau membuat taat, ikuti sekalipun berbagai macam tantangan. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu teman-teman, salah satu hal yang membuat kita jauh dari Islam, maka jauhilah itu. Tetapi jika ada ya petunjuk ya ataupun arahan agar kita bisa istiqomah di dalam ketaatan, maka ikutilah itu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah stay untuk menonton podcast kita di kali ini bersama Ustadz Daeng ya. Buat teman-teman yang merasa bermanfaat dengan konten ini ya, diharapkan untuk di like-nya, komen, serta subscribe channel Donasi Rumah Tahfiz. Sebarkan. Dan sebarkan, itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya pembahasan kita di podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya dalam podcast Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.